Soal pengunduran diri ketua, memang kita pernah rapatkan itu. Iya. Nah, jadi tanggal 5 kalau tidak salah itu rapat, sekalian menghadirkan ketua dan sekalian dia menyerahkan surat pengunduran dirinya. Iya. Nah, jadi agenda kita waktu itu adalah menerima surat pengunduran diri itu. Kan? Siap. Nah, setelah kita terima, ada notulennya, ada daftar hadirnya. Iya. Ya toh? Nah, saya punya inisiatif pendahuluan ini, pendahuluan. Iya. Nah, saya mengirim ke Jakarta, tapi tidak dalam bentuk fisik. Betul. Tidak dalam bentuk fisik, karena sebenarnya kalau ada hal begini terjadi, biasanya kan take over-nya itu yang paling mendekati ketua itu adalah wakil ketua bidang organisasi dan keanggotaan. OKK ya. OKK. Dan kebetulan Almarhum. almarhum kan Iya. gitu. Nah, jadi Al-Fatihah untuk almarhum ya, Al-Fatihah Pak. untuk almarhum, semoga Ya, semoga surga tempatnya kan ya, gitu. siap. Nah, jadi tanggal 7 itu saya kirim. Tapi melalui media online kan. Media gitu. online. Nah, bukan saya tidak kirim, saya kirim. Oh, Pak Sek juga kirim ya? Saya Bang Jago bilang tadi saya di kambing hitamkan Iya. tidak mengirim, tidak masalah itu, tidak masalah kan gitu. Artinya itu saya masih anggap sebagai dinamika juga gitu. Tapi setelah itu diklarifikasi, ya syukur mereka mau terima semua kan. Iya. Yang persoalan kita belum menerima mekanisme, Betul. yaitu bagaimana atau langkah apa yang kita mau ambil setelah itu. Betul. Nah, itulah yang menjadi kendala mungkin buat teman-teman yang lain kan. Betul. Nah, jadi itu kira-kira kurang lebih pokok permasalahannya. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Ya, edisi Rabu 17 November 2021. Bang Jago lagi nongkrong di salah satu warkop terkenal di Kota Gorontalo, Warkop Aceh. Jadi saat ini Bang Jago mau diskusi santai bersama ya Sekretaris Projo Provinsi Gorontalo, Bang Samsul Bahri Umar. Ya, beliau adalah ya Sekretaris Projo Provinsi Gorontalo. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bisa dibuka Oh, maskernya? siap. Oke. Ini bro, Bang Samsul, Sekretaris DPD ya, Projo. Jadi Pak Sam, Ya. gimana kabar sekarang saat ini? Alhamdulillah baik-baik. Iya, Baik. jadi Sehat. kan di masa pandemi ini Ya. gimana aktivitas Ya. Pak Samsul? Siap. Kami ini tadi baru rapat konsolidasi. Wah, konsolidasi ya? Nah, kami mengundang seluruh pengurus. Siap. Selesai tadi jam 6. Jadi begitu padat acara ya? Belum ganti baju ini. Belum ganti baju ya? Ganti baju, Iya, ya. siap. Jadi bro, ini Bang Jago juga masuk dalam keanggotaan Projo Ya. ya, Provinsi Gorontalo, tapi memantau suasana Ya. dalam grup juga ini bahwa program Projo ini jelas ya, Ya. dalam mengawal pemerintahan ya, program ormas Siap, ya, ormas, organisasi masyarakat. Jadi begini, di organisasi itu kan walaupun sebanyak berapa pengurus, Iya. kita tidak berharap bahwa semua akan aktif. Aktif, ya. Waktu ini kan bergantian. Ada yang bisa datang, ada yang tidak, tapi besok Iya, yang karena lain berbagai lagi kan. kesibukan Berbagai masing-masing kesibukan. ya. Nah, namanya juga ormas kan, Siap. organisasi Jadi gini, masyarakat. Pak Nah, Samsul, ini Pak Sek juga ini ya. Ini program Projo sampai dengan saat ini gimana? Sudah masuk berapa tahun? Ya, Nah. ini kan belum satu periode. Iya, kepengurusan kita itu 2020 sampai dengan 2025. 25 ya? 25. Iya. Beberapa program yang sempat kita jalani itu waktu ada bencana banjir bandang di Bonebolango, iya. kita turun langsung. Kita turun Siap. langsung di situ. Yang berikut pelaksanaan webinar. Iya. Nah, yang lain-lain lagi ada, tapi kan tidak perlu diekspos, toh. Iya, Jadi betul. tetap ada. Itu program daerah. Tapi Sikap. kalau program nasional sekarang, DPP itu lagi mencanangkan vaksin 7 juta masyarakat Iya. di 17 provinsi. Provinsi ya. Nah, itu lagi berjalan sekarang. Jadi berjalan Lagi ya. berjalan. Jadi Gorontalo tetap turut andil dalam ya program tersebut ya. Kita Jadi ikut. iya gini. Ini juga Pak Samsul, ini juga ini bro. Pak Samsul selain sekretaris DPD Projo Provinsi Gorontalo, ya beliau juga merupakan sekretaris DPD Aprindo ya, Asosiasi Pengusaha Retail ya yang ada di Gorontalo. Dan juga wakil ketua umum Kadin Provinsi Gorontalo ya. Iya, betul. Jadi ini Pak Samsul ya ternyata juga punya power ya dalam Bukan- berbagai bukan organisasi. power, kebetulan ada di organisasi itu. Iya, dan iya. diberi amanah kan. Betul, Nah, betul. seperti itu. Tapi begini Pak Samsul, Ya.
Ini juga dalam podcast keliling Bang Jago kemarin. Ya. Ini ada beberapa anggota ya. Hmm. Ini ya dalam podcast keliling itu menghadirkan ya Pak Muhammad Sudirman Akil. Oh ya. Sebagai narasumber dalam podcast keliling Bang Jago. Ya. Ini juga berlangsung di Warkop Aceh. Oh iya, bagus. Dan bagus. tempat ini juga. Bagus. Ini gini Pak Sek, katanya sih. Ini ada sedikit problem ya. Ini ya saling ini jadi dua kubu gitu. Kalau dilihat ya. Ya. Ini kalau di pandangan Bang Jago ini dan juga Pak Sek, ini ada terkait pengunduran diri ketua ya, Pak Mansur Rahim. Itu katanya sih tidak diproses. Itu katanya Pak Sek juga menjadi kambing hitam ya, bahwa tidak melayangkan surat ke DPP terkait surat itu. Dan mereka kalau menurut Bang Jago itu pantauan, mereka pingin ada pergantian untuk ketua. Jadi bisa nggak dijelaskan Pak Sek? Begini Bang Jago. Siap. Jadi di kepengurusan kita ini, Iya. saya berasumsi bahwa tidak ada kubu-kubuan. Oh, ini, tidak ada ya? Ini kita anggap sebagai suatu dinamika. Dinamika. Di mana ada organisasi yang tidak pernah mengalami hal seperti ini. Iya. Hampir semua organisasi, politik, bahkan di pemerintahan, Organisasi. semua ada. Tuh. Jadi saya tidak menganggap bahwa ini ada dua kubu, tidak. Itu dinamika. Tuh. Namanya dinamika itu Dinamika. sudah menjadi hal yang sangat betul. ini ya. Nah, jadi ada tidak mungkin dari semua pengurus ini yang jumlahnya 20-an lebih mau menyatukan persepsi itu kan apa ya? Artinya tidak ada yang sama persis. Pasti ada satu atau dua yang berbeda. Dan itu kita hargai sebagai pandangan masing-masing kan. Betul. Dan itu bukan menjadi satu penghalang, tidak. Menurut saya, menurut kami itu dinamika dalam organisasi itu kalau kita bisa jadikan ini misalnya sebagai suatu penguatan, kita akan kuat. Betul. Iya kan? Kalau cuma landai-landai, ya jalannya begitu-begitu. Iya. Nah, kadang-kadang kita perlu di shock terapi misalnya atau apa sehingga bangkit ini kan, bangkitnya. Jadi dalam hal yang pantauan Bang Jago sekarang, jujur saya bilang bahwa yang pertama kita tidak ada kubu-kubuan. Kubu-kubuan ya. Tetap satu kepengurusan projo. Kalaupun misalnya ada pengurus yang berbeda pandangan, itu masing-masing haknya. Oke. Jadi itu seperti itu kira-kira. Tapi gini, ini Pak Sek, ini kan waktu rapat kemarin ya, para anggota projo yang berlangsung di Warkop Aceh, itu ada nggak sepengetahuan Pak Sek? Ini mereka juga, ini ada sedikit problem ya, terkait juga mengenai surat. Itu yang mereka bahas ya. Dan dalam juga diskusi Bang Jago juga podcast keliling, itu menyerang Pak Sek bahwa mengenai surat itu Pak Sek. Ini untuk bicara Gorontalo ya. Jadi gimana? Ada nggak? Katanya Pak Sek menahan-nahan ya surat pengajuan pengunduran ketua. Itu maunya mereka itu langsung kirim ke pusat. Jangan hanya lewat WA disampaikan seperti ini. Ini kalau menurut Pak Sek gimana? Oke, begini. Soal pengunduran diri ketua, memang kita pernah rapatkan itu. Jadi tanggal 5 kalau tidak salah itu rapat. Sekalian menghadirkan ketua dan sekalian dia menyerahkan surat pengunduran dirinya. Iya. Jadi agenda kita waktu itu adalah menerima surat pengunduran diri itu kan. Siap. Nah, setelah kita terima, ada notulennya, ada daftar hadirnya. Iya. Ya toh? Nah, saya punya inisiatif pendahuluan toh? Iya. Nah, saya mengirim ke Jakarta, tapi tidak dalam bentuk fisik. Betul. Tidak dalam bentuk fisik, karena sebenarnya kalau ada hal begini terjadi, biasanya kan take over-nya itu yang paling mendekati ketua itu adalah wakil ketua bidang organisasi dan keanggotaan. OKK ya. OKK. Dan kebetulan Almarhum kan ya. gitu. Nah, jadi Al-Fatihah untuk almarhum ya. Al-Fatihah almarhum, semoga surga tempatnya kan gitu. Siap. Jadi tanggal 7 itu saya kirim. Tapi melalui media online kan. Media online. Nah, bukan saya tidak kirim, saya kirim. Oh, Pak Sek juga kirim ya? Kirim. Apa yang menjadi kemauan para anggota ya? Bukan menjadi kemauan, memang kewajiban kita. Kewajiban, kan? betul. Kewajiban. Nah, kita kirim, saya kirim. Nah, setelah saya kirim, saya cantumkan permintaan, mohon petunjuk. Iya. Ya toh, karena saya tidak Ini mau. mohon petunjuk dengan langkah siapa apa? ini? Dengan ketua OKK. DPP ya? DPP. Saya mohon petunjuk langkah apa yang kita mau ambil selanjutnya. Iya. Ya toh? Nah, jawaban yang saya terima,
sabar. Toh, sabar. Oke, kita tidak bisa paksakan karena biar bagaimanapun organisasi ini adalah milik DPP. Iya. Itu bukan milik kita hanya pelaksana di sini. Pelaksana ya. Pelaksana. Apapun keputusan mereka wajib kita ikuti kan gitu. Nah, komunikasi itu jalan. Tanggal 23 saya minta lagi pandangan bagaimana. Tetap jawabannya sabar. Seperti itu. Nah, jadi mungkin dari situ muncul dinamika. Kalau misalnya Bang Jago bilang tadi saya di kambing hitamkan Iya. mengirim, tidak masalah itu, tidak masalah kan gitu. Artinya itu saya masih anggap sebagai dinamika juga, gitu. Tapi setelah itu diklarifikasi, ya syukur mereka mau terima semua kan. Iya. Yang persoalan kita belum mau terima. Kamu harus lanjut. Lanjut. Ya, tuh. Tidak ada dengan, pengundur diri. dengan wejangan-wejangan untuk apa tuh. Iya. Nah, sehingga kembali bekerja. Jadi seperti Pak Mansur ya. Kurang lebih, artinya analoginya seperti itu. Iya, seperti Pak Mansur. Karena sudah mendapat bimbingan, jangan ya. Ya, jadi jangan berhenti. Dalam ya. hal ini, jawaban yang kami terima itu adalah kembali ke SK yang sudah dikeluarkan oleh DPP. Iya. Nah, kalau kita kembali ke SK yang sudah dikeluarkan oleh DPP, berarti kan kepengurusan ini tetap ada. Ada. Tetap ada. Nah, Jadi seperti Pak itu. Mansur tetap masih dalam tetap, ya tetap. pimpinan DPD Projo Provinsi Ya, Gorontalo. tetap, tetap. Tapi gini Pak Sek, ini juga kan menjadi kemauan ya Ya, ya, ya. para anggota yang kemarin rapat di Warkop Aceh. Nah, Itu mereka menginginkan salah satu kandidat pengganti Pak Mansur. Jadi menurut Pak Sek gimana? kalau rapat itu, Ya, harus ada mekanisme. ya, Rapat itu harus melalui undangan. betul. Ya, tuh. Jadi kalau Enggak, ini masih dalam ini. saya maksudnya anggap itu bukan rapat. gitu. Saya anggap itu bukan rapat. Oh, bukan. Bukan rapat karena ya sama mungkin hanya sekedar kumpul-kumpul atau apa Kongkor-kongkor gitu ini kan. juga kan, Kalaupun iya, misalnya ada usulan calon pengganti atau apa, silakan aja, sah-sah saja tuh. Iya, iya, Ya, iya. tuh. Yang penting kita tetap mengacu ke arahan DPP. DPP. Itu yang saya mempertahankan ya. tidak mempertahankan. Maksudnya untuk kepengurusan yang lama. Ya. Gitu. Tuh. Jadi loh. Nah, jadi bukan mempertahankan ketua tidak. Iya. Tuh. Saya tetap menunggu petunjuk dari DPP. Petunjuk dari DPP. Apa yang saya harus lakukan tuh? Karena tanda tangan saya akan dibubuhkan di situ kan. Betul, Nah, siap. seperti itu. Jadi kenapa saya tidak mengirim surat misalnya atau apa tuh? Nah, karena saya minta petunjuk duluan dari DPP, apa yang saya harus Ketua lakukan. OKK DPP ya. Nah, Ketua OKK DPP. Tapi penjelasan ya jawaban dari Ketua OKK DPP bahwa Sabar dulu. udah sabar dulu. Sabar dulu tuh. Ya. Nah, kalau seandainya ada petunjuk bahwa harus bikin begini, itu kita ikuti. Langsung dikirim suratnya ya. Kalau Waktu kemarin. kalau misalnya DPP minta surat, kita bikin surat. bikin tuh. surat ya. Nah, kalau misalnya DPP bilang tidak usah bikin surat, ya itu yang kita lakukan. Petunjuk itulah yang saya tunggu-tunggu. Siap, Bro. Nah, Jadi seperti ini itu. menjadi klarifikasi Sekretaris DPD Projo. Ini Pak Samsul. Jadi apa yang menjadi ya diskusi rapat kemarin beberapa anggota Projo ya berlangsung di Warkop Aceh ini menjadi klarifikasi dan penjelasan langsung ya, penjelasan langsung dari Sekretaris Projo Provinsi Gorontalo. Jadi ya gini Pak Sek, Ya. ini kan ya setelah Pak Sek juga sudah menjelaskan secara detail juga ya terkait apa yang menjadi ya hantaman ya. Karena Pak Sek ini juga menjadi hantaman bertubi-tubi ya. Saya tidak masalah itu, saya tidak masalah. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Tetap Biasa juga itu, biasa ya. biasa. Dalam organisasi seperti biasa, itu ya. Biasa. Jadi ada nggak penjelasan? Coba dijelaskan Pak Sek di hadapan Ya. publik. Bagaimana untuk Projo ke depan? Nah, kita mau Projo ini eksis. Iya. Sampai punya program atau apa dan segala macam. Siap. Kita pengen seperti itu. Itu makanya dibutuhkan kekompakan. Kekompakan. Nah, arahan dari DPP secara lisan, coba bikin konsolidasi. Iya. Nah, kami buatlah konsolidasi itu dalam bentuk undangan rapat. Rapat Iya. konsolidasi. Toh. Siap. Kami mengundang seluruh pengurus, termasuk Bang Jago. Iya, siap. Nah, diundang. Iya, iya, Itu iya. forum resminya. Iya. Karena kita disuruh konsolidasi kan? Betul. Kita konsolidasi itu. Nah, hal-hal yang kita mau bahas di konsolidasi itu, ya silahkan kemukakan toh. Oke. Silahkan kemukakan karena itu forumnya, forum resminya kan. Betul. Nah, bukan hal-hal yang lain. Nah, tadi kita sudah lakukan rapat konsolidasi. Walaupun dihadiri beberapa pengurus, tidak masalah. Yang penting kan kita sudah laksanakan itu kewajiban. Oke. Nah, seperti itu. Jadi dan terakhir juga Pak Sek, Ya. yang menjadi ya hantaman juga buat Pak Sek, Hmm. ada nggak mau disampaikan juga ke mereka para anggota yang menjadi tuduhan
Saya tidak merasa dituduh, Ya. saya tidak Tetap- merasa di Ya. kambing hitamkan, tidak. Saya anggap ini hal yang biasa. Hal yang biasa Hal ya. yang biasa. Karena Jadi di organisasi hal begini saya anggap biasa toh. Oke. Nah, yang penting buat saya adalah jangan putus Tali tali silaturahmi. silaturahmi. Seperti itu. Jadi bro, ini diskusi santai bersama Sekretaris DPD Projo. Ada juga yang mau disampaikan juga Pak Sek terkait ya Projo. Nah, jadi Ya, coba dijelaskan. Oke, jadi kita diminta untuk konsolidasi kan. Iya. Itu karena ini terkesan ini saya bilang Iya, terkesan terkesan. ya. Ada problem tuh. Iya. Nah, jadi kesannya seperti itu, makanya diminta untuk konsolidasi, menyatukan pendapat. Iya. Seperti itu kan. Nah, itulah saya bilang di teman-teman pentingnya ini kegiatan supaya kita bisa satukan pendapat. Iya, Nah, siap. seperti itu. Nah, jadi setelah kita lakukan rapat konsolidasi, kita juga sudah menerima petunjuk teknis termasuk mengenai bagaimana mekanisme pengajuan pergantian pengurus. Bukan ketua ya, bukan Iya, pergantian ketua. pengurus. Pergantian pengurus. Nah, itu petunjuk sudah ada sama saya, teknis kan gitu, sudah ada. Nah, itu nanti akan kita lakukan, soalnya mungkin dalam waktu dekat, dalam waktu dekat. Karena memang kita mau mau bergerak semua kan, Iya. seperti itu. Kebetulan kan ketua OKK kita almarhum Tommy Pakaya, itu kita ajukan. Jadi untuk mengganti posisi. kosongan ya. Nah, mekanismenya sudah ada. Oke. Nah, kalau ini dari awal diberikan ke kita, misalnya seperti yang teman-teman pengen mekanisme yang kemarin, Iya. kita sudah jalankan. Nah, ada petunjuk teknis untuk pergantian pengurus. Ini yang sudah kita pegang, itu yang nanti yang kita mau jalankan. Seperti itu. Tuh. Nah, saya kasih contoh misalnya. Di dalam petunjuk teknis itu ada catatan akhirnya bahwa hal-hal yang lain diabaikan saja termasuk surat. Surat. Jadi kita Iya, tidak iya, perlu iya. bersurat. Ah. Bersurat dalam arti formil tuh. Formil. Kita cuma diminta A, B, C, sudah ada poinnya sama saya. Iya. Itu kita Ketika sudah ada hasil bahwa kita menyampaikan ke DPP Ya. bahwa seperti ini hasil kita dalam ya, dan itu harus ditantangani oleh ketua dan sekretaris. Iya, Di notulen ini. notulen. Notulen, seperti itu poin-poinnya kan. Nah, jadi pada intinya kita mau terus bergerak tuh. Saya himbau kepada teman-teman yang lain, mari Ya. kita satukan. Ini harapan ya, harapan kepada Nah, pengurus, ya. Mari kita satukan ini visi itu. Ya. Ada program yang akan kita buat. Iya, Ada program. Kita kolaborasi nanti dengan pihak lain. betul. Pihak lain. Judulnya itu adalah dialog akhir tahun ini. Iya. Nanti ada ininya kan, ada programnya itu. Jadi Siap. saya memohon kepada teman-teman Coba, yang lain. memohon, tuh, coba. tuh. Saya Ya. meminta kepada teman-teman pengurus yang lain, mari Iya. kita satukan pandangan. Tuh. Iya. Justru di rapat tadi itu adalah momen untuk menyatukan. Iya. Karena judulnya saja kan rapat konsolidasi. Konsolidasi. Nah, seperti itu. Jadi ini kita mau coba lagi, konsolidasi lagi supaya kita mari bersatu lagi itu. Karena saya sampai dengan saat ini tidak menganggap bahwa ini adalah kubu-kubuan, tidak ada. Kubu-kubuan. Tidak ada. Tetap Projo Gorontalo itu satu ya. Satu. Kalaupun misalnya ada beberapa yang berbeda pandangan, hal biasa itu. Karena dalam organisasi harus memang seperti itu Ya, ya. mana ada organisasi yang tidak ada Iya. masalah. Siap. Dan mereka kuat setelah melewati masalah ini kan. Iya, iya, Nah, iya. kita iya. tidak perlu mencari ini jatuhkan, itu tidak, bukan Iya, itu iya. tujuannya tuh. Kita memperkuat itu. Kalau kita bisa kelola ini problem ini, nah, kita akan jadi kuat, jadi sumber tenaga baru kan untuk kita. Seperti itu kira-kira. Oke bro, jadi inilah penjelasan Sekretaris DPD Projo, Bang Samsul juga. Jadi Projo Gorontalo harus bersatu ya. Satu ya. Meskipun ada gesekan itu hal menjadi soal biasa ya. Ya, bukan gesek. Itu bukan sebenarnya. gesekan. Beda ya. pendapat lah. Beda pendapat Beda itu pendapat. wajar Wajar. ya. Jadi Bang Samsul makasih nih sudah Siap. diskusi santai bersama Bang Jago. Ya. Jadi bro, setelah diskusi santai bersama Bang Samsul juga, maka Bang Jago pengen akhiri. Bersama Bang salam hormat dari Pak Ketua. Oh ya, coba Ya. dijelaskan. Tadi sebenarnya kami ini mau pesan terakhir juga Pak Samsul. Ya, harapan Pak Ketua juga Kepada- sama dengan saya tuh. Ya. Tadi sebenarnya kami mau pengen sama-sama kemari kan gitu. Oh, gitu ya. Cuma karena beliau ada acara lain. Siap. Salam hormat untuk Pak Jago katanya. Oh siap. Gitu. Ternyata penyampaian ini untuk Bang Jago bro. Jadi salam Termasuk juga ya teman-teman yang lain ya Wah. pengurus. Khusus Jadi- untuk di acara ini saja. Siap. gitu. Jadi makasih juga ini. Siap. Jadi Bang Jago juga mengucapkan ya, salam hormat untuk ketua ya, Siap. yang tetap bertahan dan fokus dalam organisasi Bukan Projo, kemauan ya. beliau ini, Iya. tapi kemauan DPP. Iya, siap bro.
Jadi setelah, makasih nih Pak Samsul ya. Ya. Setelah diskusi santai bersama Bang Samsul, Sekretaris DPD Projo Provinsi Gorontalo, maka Bang Jago pengen akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.